dengerin. Yo. Kenapa malu? Oke. Sebelum kita mulai, Bu, ucapkan terima kasih ya sama Mbak Wasa karena udah mau datang ke ruang OSIS. Tadi kan udah pulang ya? Udah makan belum? Belum pulang, cuma udah makan dulu. Udah makan. Tadi yang bagian yang bego siapa? Guru doangnya dia. Kata Teten enggak? Nggak tahu. Oh, kamu enggak ikutan lah ya? Tadi belumnya agak lama jam 1. Tadi belum pulang kemana? Di ruang terus. Oh, Ada teman. ada teman ya? Kamu ikut nari ya? Iya ikut, cuma udah jarang. Oh, soalnya tadi aku tanya, kamu ketik ngajar kelas ini enggak? Kelas 9 sama anak yang cowok, PPL yang cowok, ngajar kelas 9 enggak? Gini, tanyain. Takutnya kamu udah nungguin. Soalnya kan mereka tadi pulang dulu, aku nyampein sama duduknya di mana? Oke, gak usah tegang, gak usah panik. Kita mau pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Jawa aja biar enak? Jawa aja nggak apa-apa. Oke. Kamu asal orang Malang kan ya? Ibu bapak orang Malang? Asli. Oke. Mbak Wasa ini rumahnya di mana berarti? Belakang Santa Maria. Gym itu ya. Tadi jalan kaki apa naik sepeda? Berangkat. Diantar. Oh, diantar. Ntar pulang ini? Nggak tahu. Biasanya dijemput Pakai grab, kalau nggak jalan kaki. pakai Grab. Tapi udah ngabarin orang rumah. Udah pernah konseling belum sebelumnya? Belum pernah ya? Oke, jadi itu jelasin dulu sedikit. Konseling individunya layanan dari BK yang dilakukan secara privat individu, hanya ada ibu sama konseling saja. Konseling ibu sebagai konselor dan Mbak Basa sebagai konseling. Tujuannya tuh sebenarnya kayak kita cari tahu jalan keluar dari masalah yang sedang Mbak Basa hadapi, yang sedang dirasakan, biar lebih enak aja ke depannya. Nah, terus di konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi apapun nantinya yang Mbak sampaikan ke ibu, dijamin gak ada yang tahu. Ini belalah ada, tapi dia pangeran ngerjain tugas. Terus nggak usah takut, nggak usah malu-malu, terbuka aja sama ibu apa yang kamu lagi rasain, yang lagi hadapin. Kita enjoy aja ya. Kita nganggap aja ibu teman bukan guru gitu. Jangan tegang lah ibaratnya. Nah, sebelumnya yang pertama ini kita mau mengalir aja atau mau dikontrak waktu. Kamu setelah ini ada kegiatan nggak? Ya udah, jadi mengalir aja sampai selesai aja. Aman kan ya? Lapar nggak? Oke. Oke, boleh diceritakan pelan-pelan aja, nggak usah ini pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Yang lagi kamu rasain tuh gimana? Mau yang apa dulu? Ceritain. Gimana? Gak apa-apa kalau mau nangis aja, ibu udah biasa ini. Sama kalau konseling memang biasanya kalau masalahnya berat itu pada nangis. Masalah keluarga atau masalah pertemanan dulu? Keluarga. Mbak Basa anak keberapa? Anak ketiga. Kakaknya, kakak pertama udah nikah? Udah nikah? Kakak kedua udah kerja, belum nikah tapi udah ada anak terakhir. Kakaknya cowok atau cewek? Cowok semua. Oke. Orang tua sehat semuanya? Yang udah nikah masih tinggal satu rumah sama Mbak Basa? Apa bisa? Jadi cerita pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tenang dulu, tarik nafas. Jadi aku merasa kayak aku kurang di keluarga itu, selalu salah. Gimana keluarga itu selalu salah.
ini salah. Terus ya udah takutnya tuh aku nyerah, aku juga berjuang asam lambung, makinnya tuh makin parah. Kadang tuh lalu nggak ngertiin perasaan aku. Berarti kayak misalnya salahnya tuh dalam segi misal nggak ada dasar ngelakuin apa. Enggak, ibu minta aku beresin kamar, nih minta udah aku lakuin, udah selesai, tapi mata ibu terus itu masih kurang, aku harus lanjutin yang lain. Karena aku juga masih punya kesibukan yang lain, harus ngerjain tugas, harus belajar, harus siap sama ujian-ujian, tapi itu nggak pernah ngelain itu. Harusnya aku tuh cukup buat keluarga. Kayak berbahasa merasa berbahasa udah melakukan yang terbaik itu keluarga ya. Tapi ternyata orang tua masih selalu salah. Dari ini kejadian ini terjadi dari kakak dari kemarin sampai ke Ya udah sering saya udah sering dimarahin, dari SD mungkin ya dari SD. Dari SD sampai sekarang kelas 9 kan udah bertahun-tahun dan kejadian yang berbahasa sekali ingat apa sampai bikin berbahasa sakit hati. selalu dibandingin sama anak orang lain. Ya itu nggak pernah cukup sama kehadiran aku. Dibandingnya tuh dalam segi mungkin prestasi atau apa. Sampai sehari-harinya gitu, kamu tuh nggak bisa kayak dia bisa beresin rumah, nggak usah disuruh ini terus kayak kamu tuh harus jadi kayak dia tuh baik. Nah, sedangkan dia tuh masih SD, itu belum punya kesibukan lain. Aku udah mau SMA harus mikirin yang lebih matang, tapi aku nggak pernah mikir situ. Oke, berarti dibandingannya sama yang umurnya beda jauh sama Iya. kamu. Pernah nggak dibandingkan sama tetangga yang seusia kamu? Selalu sama anak tetangga yang SD. Oke, kalau ayah panggilnya ayah bapak atau bapak? Kalau bapak pernah hubungannya sama Lalu masuk bisa diajak kita tuh bapak agak emosian, terus aku bilang ya buat bercandaan bapak langsung emosi, langsung marahi, cuma nggak sekeras aku. bapak kalau emosi marah gimana mbak? Misalnya dalam kejadian apa? Ya cuma kayak bapak kok nggak beli ini, terus gak capek oh udah Namanya nyentak ya. Iya. Kalau ibu lebih sering marah. Kalau ibu sama kakaknya mbak yang pertama gimana hubungannya? Sama kayak mbak mungkin atau lebih baik? Sama baik sama kakak yang kedua. lebih baik sama kakak yang kedua. Jadi kakak yang pertama nasibnya sama kayak mbak. Iya, karena anak kedua aku kan udah kerja, jadi bisa ngasih penghasilan ke ibu. Mungkin aku belum kerja, jadi selalu dipenuhi kayak Kalau anak pertama kan sebelum nikah kan kerja ya, nggak tinggal sama ibu. tinggal sama ibu. Nah sebelum dia nikah yang masih kerja, ibu sama kakak gimana yang pertama? Baik kakak Cuma nggak baik-baik banget. lebih baik sama kakak yang kedua. Menurut mbak Basir mungkin karena kakak yang kedua ini masih uang gitu ya penghasilannya. Kalau kadang aku mikir kenapa punya anak dua tiga sebelum menikah, kenapa kalau setiap bersih rumah tuh aku aja yang disuruh, apa karena aku anak cewek apa karena apa. Terus aku bilang kan sama anak laki-laki juga harus bersihin rumah, dia nggak harus cuma nyuruh istrinya doang nantinya. Dia bisa sama ibu kayak ya tapi kan kamu udah kerja udah punya penghasilan sendiri, kamu masih sekolah, emang kamu capek apa? Jadi yang menurut ibunya mbak karena kakaknya cowok ini masnya dewasa bekerja udah punya penghasilan jadi beliau lebih capek, tapi sebetulnya kita juga sama-sama capek karena sekolah kan dari pagi sampai sore sama kayak orang kerja, kita juga mikir pakai ini ya sebetulnya sama, tapi mungkin orang tua berhasil belum berpikir sampai situ. Nah kalau sama kakaknya itu kadang ikut beres-beres rumah atau
selalu. Oke. Hubungan Mbak Fase sama kakak kan udah ada ini nih, udah ada slide karena perbandingan ini, dibanding-bandingin sama kakaknya juga, ibunya lebih memihak ke kakak. Hubungan Mbak sama kakaknya baik, sering ngobrol, sering Cuman kadang agak kesel karena dia nggak disuruh-suruh ya. paling paling kesel banget waktu kapan kejadian yang bikin Mbak ini emosi banget, kayak aku udah nggak tahan nih di rumah ini, kok aku selalu diginiin. Itu kapan Mbak? kakakku libur posisinya aku kan juga kan capek malamnya habis beresin rumah, habis beli barang-barang rumah sekolah, terus aku capek juga kan harus ngerjain tugas yang belum selesai, tugas kelas, tugas sekolah. Terus aku capek, aku juga tidurnya kurang, jam 3 jam 2 baru tidur, terus jam 6 tiba-tiba udah dibangunin suruh sarapan, terus sarapan nggak boleh lagi ya, terus itu nggak boleh tidur, katanya itu beresin rumah, jangan tidur-tidur mulu. Aku bilang kok mas nggak dibangunin, emang dia juga libur, terus mas capek harus kerja, harus istirahat, kamu yang anak-anakan doang di rumah. Nah, anak-anak gimana orang semua aja udah beresin rumah, udah ini kok nggak dilihat, mas cuma enak liburan cuma tidur main makan, nggak pernah tuh beres-beres rumah. Paling namanya motor terus tapi nggak mau dibilangin, aku juga capek lalu dibandingin Itu udah sempet ngomong sama ibu, respon ibu gimana? Capek apa sih, kamu cuma beban pikiran tuh apa, masih sekolah kok punya beban pikiran, masih kecil nggak usah gitu Menyepelekannya, udah ngerti perasaan Mbak. Sebelumnya Mbak Fase sama masnya ini selisih berapa tahun? 2011 2003 sampai 2011, 9 tahun. 8 ya, 8 tahun. Kerjanya di mana? Kalau Mbak Fase sudah pernah menyampaikan kalau kesannya Mbak Fase sama ibu, tapi respon ibu tetap seperti itu. Nah, pernah nggak bilang sama ayah atau sama kakak kayak kok ibu gini ya ke aku, kok ibu kok nyuruh-nyuruh aku terus, nggak pernah ngertiin posisi aku, pernah nggak ngomong sama kakak atau bapak mungkin? berarti aku cuma sama bapak ya bilang kok itu gitu terus sih, marah-marah terus ya, nggak pernah ngertiin, bapak cuma diam nggak ngomong siapa. Jadi aku capek mau cerita ke siapa, ada pengen juga rumahnya jauh, dan dia Amir dia juga punya beban pikiran sendiri, tapi ini saya kalau dia dapat cerita ya jadi benar sendiri, kasihan kamu nanti penyakitnya kamu terus Itu tangannya Mbak. Oke. Orang tua udah tahu kalau punya sama kamu. kemarin pas kelas 9 semester 1 udah bolak-balik ke rumah sakit terus. Kami ada pikiran juga ya, di kelas 9 lagi pusing-pusingnya ya. Sempat operasi juga, operasi kaki, sempat ada benjolan, terus dioperasi Udah karena terus di situ juga asal namanya itu lagi aku waktu selesai operasi, jadi kecil-kecilnya yang nggak terlalu. kalau hubungan bapak ke ibu gimana Mbak? Harmonis apa di rumah diam-diam aja? Diam-diam, nggak pernah ngobrol yang kayak mungkin harmonis gitu kayak bercanda gitu Mbak? Kan nggak punya kecil, cuma kayak itu lagi masalah perbuatan itu kan ketua RT, jadi kalau masyarakatnya yang baru dia nongkrong berdua nongkrong, cuman nggak pernah sama sekali. Berarti di hubungan ini hubungan perasaan itu agak rendah. Dia belum
saya nggak belum cuma gitu ibu bapak jarang banget sama ibu Kalau biasanya kalau menurut bapak sebagai anaknya, kenapa bapak sama ibu komunikasinya kurang baik? anak pun bapak sendiri Akan oke, karena menurut bapak ada hubungannya nggak kelakuan bapak yang bikin mbak ibu itu emosi ke bapak? Boleh diceritain nggak? dari bapak tuh dari dulu emang nggak berubah sifatnya suka main sama cewek lain terus mungkin dia masuk ada kas sama budaya segala macam terus yang suaminya tentara terus yang tentara tuh nggak terima laporin ke polisi terus adiknya itu gara-gara intinya masih punya aku kecil kan masih kecil kalau waktu masih TK kan masih SD terus adiknya itu kasihan kan terus pinjemin uang lah buat terus itu habis itu bapak udah dikeluarin tuh udah ditolongin tapi bapak sampai aku besar pun nggak berubah sama aja terus ya dia tuh masih nggak mikir kalau dia masih punya utang sama adiknya itu tapi dia sekarang nggak berubah kok diulangin terus main sama cewek sama ini terus sampai bapak punya uang pun waktu itu bapak punya uang 2 juta waktu itu lihat HP-nya dia masih kenalan sama cewek lain pantesan kok uangnya cepat habis padahal situ buat di rumah kan ya uangnya habis gimana terus akhirnya ibu ya bilang bapak bisa cari uang lagi terus ibu sisir udah mulai cerita tentang sikap bapak itu beda kalau pulang kerja tuh selalu malam terus kadang mabuk juga kan akhirnya ibu cari tahu teman-teman bapak gimana ternyata benar dia sering kelab terus main sama cewek sampai punya janji nanti aku nikahin kamu gitu jadi sakit hati Jadi mungkin karena ada masalah di konflik dengan bapak, jadi ibu tuh mengarahnya emosinya ibaratnya ke mbak ya, karena mungkin mbak kan sama-sama cewek ya, sama-sama perempuan, jadi kayak ibu di situ merasa tersakiti karena beliau mungkin nggak tahu cara melampiaskannya gimana, jadi melampiaskannya ke anak cewek. Oke. Mbak pengennya keluarga mbak ini seperti apa mbak? Hubungannya cemara menurut mbak Basa itu kayak gimana mbak? kayak apa diajak bercanda terus sering militer nggak sibuk main HP sendiri ada waktu buat ngobrol terus selalu support sering aku selalu dukungin aku mau itu akan bisa Menurut mbak Basa nggak akan bisa. Terakhir kali keluarga family time gitu pergi kemana bareng-bareng itu kapan? apa ya semua orang Itu tahun mbak Basa masih sekolah masih TK SD respect udah SMP kemarin liburan semester pertama kayak ini Semarang family time ya ke rumah kakak di sana family time dia itu kan pasti sekang bareng mbak Basa rasanya gimana? Sama nggak baliknya nggak pengen kayak gitu seterusnya? Oke, berarti ibu bisa mengambil kesimpulan ya kalau di rumah itu nggak nyaman ya karena kondisinya seperti itu. Mbak Basa lebih nyaman di kamar, main di kamar, sehari-harinya di kamar, di ruang tamu atau justru di rumah teman? Di rumah teman. Berarti kalau pulang sekolah main ke rumah teman tiap hari. Pulang kalau mau mandi makan ada pun aku masih belum makan belum sampai makan di rumah teman. jadi karena ibu mamanya karena aku kayak dulu itu mah deket sama bapak sama tante sama bapak terus kata mama dulu kalau bapak kesini aja ya cerita nggak usah dipendam sendiri terus ada mama
mama udah dia di sini, nggak usah mikirin orang di rumah. Kamu mau makan tinggal makan di sini, mau mandi tinggal mandi di sini, nggak usah pikirin orang rumah. Rumahnya dekat nggak? Sebelahnya Jauh. jauh. Tapi nyaman di situ, nyaman banget ya. Berat ya buat bertahun-tahun nahan di dalam keluarga yang seperti itu. Nggak pengen keluarga yang cemara seperti keluarga teman kamu. Iya. Misalnya nih mbak, kalau dikasih keajaiban besok banget setelah besok setelah ini mbak pulang ke rumah, kondisi keluarga itu sama seperti apa yang mbak bisa bayangkan, cemara, sering ngobrol, sering bercanda, selalu gitu, kayak rasanya seperti apa mbak? Yang bisa sampai bisa gitu, yang sangat ekstrim. Senang banget ya, seperti mimpi ya. Berarti bukan tahun ini tahun nggak mungkin terjadi. Mbak Basu selama ini ketika mengalami kejadian ini bertahun-tahun, ceritanya hanya dipendam sendiri. Nah, akibatnya apa sama diri Mbak Basu? Nggak percaya diri, terus kalau kata orang ada yang namanya penampilan, fisik, apa selalu minder, selalu orang baik untuk orang lain, aku pengen jadi baik. Kalau mau ketemu orang lain, aku mau keramaian. Jadi introvert ya, lebih suka sendiri. Aku juga melawan kalau ketemu orang gara-gara penampilan. Bisa juga ya. Lalu semua Karena selalu mikir di rumah selalu disalah-salahin, jadi takut kalau di keramaian, takut bikin salah, takut nggak sesuai sama harapan orang lain, seperti itu. Nah, ada lagi nggak yang pengen Fadli sampaikan ke itu? Kita tenang aja, kita santai aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau mau nangis nangis aja. Di rumah ada kafe, kayaknya ada ya. Dekat nggak sama yang satu rumah? enggak dekat. Karena sifatnya sangat itu. Sama kayak itu. Jadi dua-duanya sama nyalain Mbak Basu. Mbak Basu pernah nggak sih memikirkan satu hal kayak aku udah nggak kuat di rumah, aku pengen pergi dari rumah ini, pernah nggak? Sering. Itu pikiran itu muncul pas kapan Mbak? Setiap malam. Setiap ada kejadian mungkin atau gimana? Setiap hari. Pikirannya selalu kayak gitu. Kalau dikasih kesempatan buat kabur, Mbak Basu bakalan tinggal di rumah atau mulai kabur? Alasannya apa? Capek. Udah bertahun-tahun banget ya, kayak nyerah ya. Nah, selama bertahun-tahun ini kan Mbak Basu udah mengalami masalah yang banyak, dituntut, gak pernah cerita ke orang, ke guru BK pernah cerita nggak? Gak pernah. Kenapa? Gak apa. Oke. Kan bertahun-tahun dituntut, pastinya kayak ada rasa capek, kadang bahkan ibu sering ketemu orang-orang yang nasibnya sama kayak Mbak Basu itu, kadang udah aku pengen bunuh diri banget dan gak kuat. Sempat ada kepikiran seperti itu. Tapi kalau kita di rumah banyak konflik. Nah, selama ini kan bertahun-tahun Mbak Basu ngalamin masalah ini, tapi Mbak Basu tetap bertahan di rumah. Alasannya apa? Aku mikir itu udah tua, itu aku juga harus ngurus sesuatu, ngurus sesuatunya yang banyak. Aku bisa nyari uang buat dirinya sendiri, buat happy sendiri, buat beli barang yang dia mau. Sedangkan aku cuma bisa bantu ibu juga udah tua. Apa mau berhenti dia itu siapa? Masih ada pikiran sama ibu walaupun selama bertahun-tahun seperti itu.
gini terus ini mas tadi bayarin gimana ini katanya mau berangkat dinas dia juga katanya mau ke FS yang cowok dekat sama aku dia orang RS yang perawatan selalu cerita tentang dia terus yaudah kalau memang mas tadi nggak ngabarin jangan dipakai dulu kan kali sibuk terus aku selalu cerita tentang cowok yang dekat sama aku. Tapi respon ibu banyak. Tapi ketika pernah nggak kayak cerita masalah kayak saya tuh capek dengan aku dimarah-marahin terus gitu, nggak pernah mungkin bahas seakan ini bentar lagi kelas 9 nggak lulus, bebannya tambah banyak. Beban tuh bukan tentang pekerjaan doang, sekolah pun kalau kitanya nggak mampu, kitanya nggak bisa tuh menjadi beban karena kurang support dari orang tua juga. Pernah nggak nyampain perasaan kayak gitu? Responnya banyak. Emang sebelumnya udah pernah nyampain? Responnya nggak enak. Kamu pas bulan aku capek pergi itu pas kapan? Udah pas lagi kondisi kayak apa, lagi ngumpul, lagi marah, ibunya pun lagi marah, berarti dua-duanya sama-sama marah. Kalau nih misalnya besok ibunya lagi bagus, ibu lagi gak marah-marah, bapak berani nggak bilang nyampein perasaannya bapak sama ibu? Gak berani. Kenapa? Gak mau berani, gak mau ini juga. Bapaknya tetap bakal mempertahankan hubungan ini seterusnya kayak gini, hubungan keluarga ini. Harusnya cuma ya pengen dapat kalau mikir aku butuh rumah yang tenang kayak fisik terus tiap hari fisik aku nggak pernah ada kepikiran itu udah betul. Oke, orang tua nggak ada pikiran untuk ngelakuin kondisi ini. Mungkin yang bisa ibu sampaikan kayak orang tua sebenarnya tuh mereka juga pernah jadi anak ya. Kalau kita kan emang belum pernah jadi orang tua, nggak tahu rasanya kayak gimana, tapi orang tua pernah jadi anak. Seharusnya emang kalau mereka pernah jadi anak, mereka bisa berpikir kalau sekolah itu capek, bukan hal yang gampang ya, kayak kamu masih sekolah aja udah ngeluh-ngeluh kayak gitu, gimana kerja. Nah justru itu sebenarnya, kalau kita sekolah pun nggak ada support, nggak ada yang dukung kita pun mau berangkat aja susah kan ya rasanya, kayak berat banget, kayak gak ada motivasi buat itu. Betul nggak pernah melihat kasus kayak mau bilangin aku kayak masalah rumah dia tuh selalu ngomongnya tuh keras dan di depan orang terus kayak aku kerjain banget buat orang dan nggak mikir malu nanti mentalnya anak rusak jadi dia selalu ngomong keras dan selalu bandingin aku selalu bilang aku dengan orang lain lah Kalau di sini dan ngomong itu pas lagi banyak banget. Pernah negur nggak sih bilang gitu? Bisa nggak sih kalau ibu belajar itu jangan di keramaian? Rasanya itu gimana? ya kamu aja kalau bisa bikin perasaan itu Kalau seperti masa lampu kerja ini dari 1 sampai 10, dimana itu 1 yang paling buruk dan 10 yang paling baik, luasnya dari yang berapa? 9. 1 yang paling
paling buruk dan 10 yang paling baik. Masalah berbahasa ini dianggap berapa? 1 atau 9? Tadi menyebutnya 9. Nggak tahu, bingung. Oke. Menurut berbahasa nih, masalah ini berat banget nggak buat hidup berbahasa? mental aku sih Berat banget. nggak tahu. Berat. Nah, berbahasa udah pernah melakukan mencoba melakukan sesuatu, kayak mencoba bilang sama ibu kalau itu harus ngerti kondisi berbahasa, tapi responnya seperti ini. Ada nggak yang pengen lakuin, yang pengen sampaikan, tapi udah belum siap, belum berani? Seperti apa? Oke, aku sebenarnya begitu. Ini berbahasa sebelum berbahasa pergi. Nah, menurut berbahasa, kalau berbahasa nggak berani bilang sama ibu, apakah ibu bakal ngerti kondisi berbahasa? Artinya di sini memang sebelumnya berbahasa sudah pernah melakukan hal itu, namun responnya nggak sesuai sama yang diharapkan. Namun kalau ini nggak dilakukan lagi, nggak dicoba lagi, mungkin kedepannya seterusnya ibu bakal tetap rendahin berbahasa, ibu bakal tetap menandang berbahasa ini cuma anak pelajaran, belum bisa hidup sendiri, belum mandiri, masih jadi beban dibandingkan sama kakak berbahasa yang udah kerja dan hasilnya. Jadi ibu bakal mandang tuh ibaratnya kayak kalau bahasa penolaknya tuh kayak rendahin, remehin, kayak kowe lo sih sekolah, kowe lo belum bisa keluar duit, kayak gitu. Nah, ada nggak satu hal yang pengen berbahasa lakuin, pengen banget dilakuin, bilang ke ibu, berani nggak? Udah berani mau bakal tetap ada di kondisi ini seterusnya? Nah, misalnya pernah nggak bayangin nih kalau masih sulit dimengerti? Misal nih, kalau berbahasa nanti udah lulus SMP, lanjut sekolah, udah lulus lagi kan berbahasa kerja nih, ada di posisi kakak yang berbahasa udah kerja, udah ngasih lanjut, ibu bakal baik nggak sama berbahasa? Menurut berbahasa, ibu bakal melakukan berbahasa kayak pas kakak berbahasa udah kerja? Mungkin. Berarti selama ini yang kerja di rumah cuma ibu sama bapak. Penghasilan dari ibu atau dari bapak? Dari bapak. Ibu cuma ibu rumah tangga ya di rumah ya? Iya sih, menurut ibu mungkin ya yang pertama karena faktor bapak ada konflik di rumah. Kedua juga maaf karena mungkin ibu hanya kerja di rumah dan tidak memilih uangnya dari bapak ya, seluruh uang dari bapak, jadi imbas ibu nggak bisa menceritakan hal ini ke orang lain, jadi imbasnya ke berbahasa, dan berbahasanya sampai bertahun-tahun ini pun Ya. bertahun-tahun pun mengalami masalah ini dan imbasnya ke mental. Nah, kalau misalnya masalah ini jadi atasi tahap nomor 2 sudah mental itu. Berbahasa ya itu nggak pengen ngomong sama ibu cerita yang sebenarnya berbahasa rasakan gimana, biar orang tua berbahasa terutama ibu ngerti kondisi berbahasa. Apalagi kan sekarang berbahasa kelas 9 nih, ada TKA, ada ujian-ujian yang lain, itu kan pastinya berat ya kalau nggak ada dukungan dari orang tua. Yakin gak pengen ngomong sama ibu sama bapak, gimana kondisi mental berbahasa kalau ini terus berlanjut sampai nanti berbahasa SMP? Selalu kamu mau cerita proses udah terus aja gitu sih. Kalau kamu susah kerjanya
kasihan perutnya sakit dan ya selalu kadang itu ada support juga ini enggak Nggak sebenarnya nggak sesuai sama yang Bapak harapkan. Nah kadang Bapak dibilangin ibu kayak gitu disuruh saat saat apa pas lagi belajar, apakah lagi ngobrol di rumah berdua, saya ngobrol berdua. Setelah ini ya menurut ibu, kalau masalah ini masih diam terus sampai bertahun-tahun, mungkin akibatnya nggak langsung terjadi sekarang, cuma nanti akibatnya karena Bapak selama bertahun-tahun ini diperlakukan seperti itu, takutnya mengakibatkan nanti kalau Bapak menikah punya anak, imbasnya ke anaknya Bapak. Kan kita nggak mau karena nanti kita diperlakukan seperti itu. Jadi menurut ibu, masalah ini kan kalau dibiarkan terus-menerus juga nggak baik ya. Jadi menurut ibu baiknya masalah ini dibicarakan sama orang tua dulu, terutama ibu. Tapi dengan cara pertama, mau ibu lagi bagus, lagi nggak ada masalah. Bapak lagi dekat sama ibu, lagi ngobrol sama ibu. Bilangnya nggak usah gimana ya, kalau nggak usah ngajarin orang tua kan itu juga salah. Kita bilang santai aja, ibu tahu nggak sih puasa tuh merasa di rumah seperti ini, puasa tuh jadi merasa nyindir karena di rumah diperlakukan seperti ini. Mau nggak mencoba seperti itu? Kalau mau nantinya apa yang pengen Bapak ungkapin pertama kali sama ibu? nggak pengen sama teman Pengen gak dikenalin sama ibu, terus untuk coba harus ngertiin ibu harus ngerti keadaan kamu, tentang yang penting terus. Kalau sama Bapak pengen nggak ungkapin sesuatu, pengen seperti apa? Sebelumnya udah pernah ngobrol sama Bapak belum secara mata belum? Pengen Bapak seperti apa? yang selalu dan nggak pengen update dan apa Kalau sama kakak, ada nggak yang perlu Bapak kesampaikan? semoga aku jadi kamu dan Kakak di pandangan Bapak sini orangnya seperti apa? Baik, banget, sayang, sama apa pertama sama kedua sayang. Jadi kesimpulannya menurut ibu di sini tuh nggak bahasa mungkin yang pertama ada problem di masalah Bapak sama ibu, jadi keluarganya agak harmonis, memang keluarganya kurang komunikasi, jadi kurang mengerti kondisi satu dengan yang lain, dimana seharusnya semuanya harus adil sama rata. Yang kerja pun punya beban di kerjaannya, yang sekolah pun sama punya beban di sekolahnya, belum nanti ada ujian, masalah sama teman, sama guru, kadang kan itu juga menjadi beban yang berat. Ya, jadi emang menurut ibu jalan satu-satunya harus dibicarain dulu, terutama sama ibu, karena kalau kita cuma diem bertahun-tahun di rumah itu, diem nggak pernah mengungkapinnya, kita rasakan orang tua pun nggak tahu apa yang kita rasakan. Mereka tuh cuma ngertinya kayak ya iya kan nggak apa-apa, mentalnya nggak rusak, mentalnya nggak kena kan. Ibaratnya orang dulu kan nggak ngerti ya tentang mental, nggak ngerti tentang kalau hal kayak gini didiamin sampai bertahun-tahun, sampai nanti kamu kerja keluarga tetap kayak gini pun nggak baik, buat kondisi rumah pun nggak baik, buat diri kamu sendiri pun nggak baik.
kamu sama temen juga keganggu kan, gara-gara kamu juga ngerasa minder, malu sama orang, ngerasa diri aku kurang karena di rumah selalu dimarahin, selalu di rumah tuh udah ngelakuin yang Mbak Baza bisa tapi tetap selalu kurang. Nah, sebenarnya itu uh, kalau kita sudah merasa aku udah ngelakuin, kecuali kalau nggak dilakuin sama sekali, misal itu nyuruh bersih rumah kita nggak lakuin, itu yang salah. Tapi kalau kita udah ngelakuin, ya beri yang itu perintah udah dilakukan, tapi kalau menurut beliau kita salah, mungkin kita emang harus ada omongan lagi sama dia, harus ada komunikasi lagi sama ibu. Menurut Mbak Basa, kapan Mbak Basa pengen ngomong sama ibu? Setelah ini siap? Tidak, nunggu momen yang pasti, tapi yakin berani datang. Nah, kalau misal solusi tadi udah berhasil, ada solusi lain nggak? Menurut Mbak Basa, ada nggak kayaknya kalau misal aku ngomong gak berhasil, aku bakal ngelakuin hal lain atau justru malah memberontak gimana? Diam aja. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau keluarga cukup, oke. Mungkin kita nggak usah terburu-buru ya, karena masalah keluarga belum selesai, belum ada aksinya, belum ada problemnya. Jadi kita nanti bahas masalah keluarga dulu sampai benar-benar keluarga Mbak Basta ini seperti yang Mbak Basta harapkan. Jadi yang pertama tadi PR dari ibu, tugas dari ibu, jangan takut untuk mencoba bicara sama orang tua, terutama ibu. Nggak usah tergesa-gesa langsung ngomong, aku tuh gini-gini di rumah, aku tuh capek. Kan kalau orang pengalaman bilang mungkin salah kalau kita ngajarin orang tua, tapi coba kita ngomong perasaan kita pelan-pelan aja, coba dulu. Selama bertahun-tahun ini Mbak Basa sering ceritanya sama siapa nih? Kalau di rumah sama teman sekolah. Kalau teman sekolah caranya gimana? Dia malah bernasib sama nggak lulus, dia berdua sama-sama capek, yuk mati. Jadi nggak pernah nyampein mau pesannya sama siapa? Kalau ini kita sendiri sama saudara pun nggak pernah nyampein perasaan Mbak Basa sama semua. ya. Karena kalau konsep di keluarga itu tuh keras Seperti apa sih? aku punya 10 cewek juga dia tuh sekolah di sana sama Kalau 9 dia sama dia tuh kan belajar di kelas ayahnya tuh yang adanya itu dia salah sedikit pun dia masak kayak satu harus pakai apa itu pakai tongkat, dia tuh pakainya kekerasan buat mau aku kasihan dia, aku masih beruntung cuma dia kan pakai mulut nggak pakai kekerasan, dia sampai dipukul, diseret, dijambak sama orang tuanya, dan ketika dia keluarganya kemudian merasa berarti masih ada titik rasa bersyukurnya. Itu udah bagus menurut ibu. Selama bertahun-tahun Mbak Basa diperlakukan seperti itu, tapi tidak pernah memberontak, tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh, tetap nurut sama orang tua, itu udah bagus. Sekarang memang tugas yang berbisa itu yang pertama ibu minta pelan-pelan aja, coba bicara sama ibu, bicara tentang apa
semua yang Bapak rasain ketika di rumah, ketika di permintaan, tapi kita nyari momen yang tepat saat itu. Lagi nggak marah, mungkin lagi nggak punya beban pikiran, kita kan bisa lihat nih kalau ibu lagi happy, nggak setiap hari kan ibu marah, Mungkin setiap malam setiap malam. Marahnya itu malam aja atau di pagi hari? nggak mungkin tapi setiap aku dulu aku ngelakuin hal apa pasti ada terus walaupun ibu bilang ke enggak mungkin ya cuma punya rusak buat kenapa aku yang rusak keras semuanya jadi salah tuh menurut kita enggak Menurut ibu nggak membentak berbahasa, tapi menurut berbahasa ibu bentak berbahasa kayak karena nadanya keras. Ibu orang nggak ngasih kalau itu asal banget, tapi emang suaranya lebih keras. ya Bahasa bisa menerima, bisa tahu nggak ternyata selama ini ibu tuh nggak marahin aku, ibu cuma ngomong tapi emang nada ibu lebih tinggi, tahu kayak itu dari kapan. Baru ya baru kelas 1 tahun kemarin, berarti sebelumnya merasa dimarahin bukan diomongin. kamu kalau lihat orang-orang kalau di rumah orang tuanya tuh dari depan kamu dan suaranya tuh nggak terlalu sama sih Kita ngerasa kalau itu ibu marahin aku, padahal menurut ibu sebetulnya tidak oke. Boleh disampaikan juga nanti sama ibu kalau kita pelan-pelan aja. Kalau misalnya yang pertama bisa menceritakan perasaan berbahasa di rumah tuh sebenarnya seperti apa, kondisi berbahasa sekolah itu seperti apa sebenarnya, juga punya beban gitu, boleh disampaikan sama orang tua sama ibu. Terus nanti boleh disampaikan juga kalau misalnya guru berbahasa minta tolong jangan disopan, tapi kita ngomongnya sama orang tua dengan nada yang sopan juga, jangan nyentak-nyentak juga, walaupun ibu kalau ngomong sama berbahasa nyentak-nyentak, tapi jangan melakukan hal yang sebaliknya. terus iya terus Kita pelan-pelan aja, nggak langsung sekarang, nggak langsung besok, nunggu momen yang pas aja. Ada lagi yang ingin disampaikan? Perasaan bapak itu setelah cerita sama ibu gimana? Udah ada yang dengerin? Sebelumnya kalau cerita malah aku ngasih ya cuma sampai pada saat sudah aku selalu cerita terus dia ya dia keluar Mas Yon, Mas Dedi, Mas Dedi sekarang. Jadi lebih nyaman, lebih tenang ngobrol sama Mas Dedi. Rasanya gimana? kalau ngasih solusi kamu gimana sama itu makanya dulu gimana ya ini aku gitu kan coba kayak mikirin ya kan aku itu buat kamu bukan tapi kalau kamu tahu begitu ngelakuin yang baik buat kamu tapi kamu bagi yang baik ya kamu sama ambil solusi sendiri gitu kamu harus tanya ke itu jangan masuk kamu juga nantinya capek ini kalau menurut ibu masih masukan kalau masih menurut yang itu masih masuk akal masih benar dengerin aja dulu kalau urusan nggak benar sampai kemana-mana kamu boleh bilang kamu boleh masuk masukan itu kamu nggak pernah Kenapa nggak pernah? karena udah capek dengerin terus Nah, betul sama yang disampaikan teman itu. Kalau emang udah kelewatan batas, menurut Mbak nggak masuk akal, emang sebaiknya betul. Kalau Mbak ini tetap milih diem terus selama bertahun-tahun, masalah ini
tahu apa yang Bu Basir rasakan. Bapak pun gak akan tahu. Ibu tahunya ya Bu Basir baik-baik aja, normal seperti anak-anak yang lain. Udah kalau udah punya penyakit asam lambung, kalau ada pikiran asam lambungnya naik, itu juga bahaya kan. Itu sekarang mending eh, kalau ada masalah boleh disampaikan sama ibu pelan-pelan, ungkapin perasaan bebas selama ini yang bebas dirasakan di rumah seperti apa, bebas merasa tidak nyaman di rumah, kondisi rumah nggak cemara, boleh diceritakan sama ibu secara pelan-pelan. Mungkin nantinya kalau ibu, mungkin ibu respon pertama gak terima ya, karena apa sih anak kecil kok ngajarin orang tua, nuturin orang tua. Cuma nantinya kalau ibu sudah sering mendengarkan kesalahan berbahasa, mungkin nantinya hubungan berbahasa sama ibu akan lebih baik. Tapi kalau berbahasanya diem terus, kayak dimarahin ya selama bertahun-tahun, udah bersihin rumah, dibilangnya kurang terus, tapi bersihnya tetap diem, gak ada reaksi apapun. Ibu tahunya nggak bisa baik-baik aja, mentalnya nggak tenang. Karena orang tua kan yang penting tiap hari anaknya dikasih makan, dikasih sambal, kasih tempat tinggal. Orang tua nggak ngertiin masakan mental. Jadi emang kitanya yang harus lebih tahu, lebih berani buat ngomong sama orang tua, buat terbuka sama orang tua. Dan nggak usah mentalitas juga. Kalau nanti nih misalnya Bapak dulunya pas SD ceria orangnya, setelah ada masalah ini jadi pendiam, takut sama orang, gak bergaul sama lingkungan. Nanti kan bergaul juga saat udah selesai SMA. Kondisi ini gak bakalan langsung hilang, kayak tetap aja merasa minder karena gak diobatin. Nah, kalau kita udah bilang, kalau pas ini malah 9, kita coba bilang, mungkin 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, itu kurang ngerti kondisi bebasnya. Selanjutnya bebasnya ketika udah SMA, SMK, mentalnya pulih karena dekat sama ibu. Ibu pun udah ngerti kondisi bebas seperti ini. Jadi orang-orang tuh lebih merangkul, lebih mendukung bebas. Tapi kalau bebasnya diem, orang tua tahunya bebas aman aja, kayak nggak apa-apa. Tolong support aku dalam hal apapun, aku ngajarin apapun, aku ketemu aku harus support apapun hasilnya. Ruangan apapun hasilnya, jangan marahin aku. Emang ibu gak pernah marah kalau aku dapat nilai kecil apapun, gak pernah marah soalnya usaha lagi, masih ada kesempatan. Jadi jangan menyerah dulu, lakuin dulu semua yang benar. Ingat, kamu gak boleh capek, kamu juga harus tahu batasan, kemampuan diri kamu itu segini. Jadi jangan ikut-ikut orang lain ya, kamu ikut lomba ini jadi kamu ikut, jangan, kamu ambil yang bisa dicampur sama bagian kamu. Jadi ini kalau masalah pendidikan tidak mengatur bahasa harus seperti ini ya. Tapi kalau di rumah mungkin ibu belum bisa mengerti sebenarnya kondisi berbahasa seperti apa. Setelah berbahasa cerita sama ibu, ada nggak pengetahuan baru yang berbahasa dapatkan? Kalau bisa ngerti seperti apa? Betul sekali. Jadi kalau ibaratnya kalau kita sakit, berbahasa sakit, asam lambung, nggak pernah diperiksa, nggak pernah diminum obat, asam lambung ini bakal jadi baru atau tambah buruk. Karena masalahnya nggak diobati. Kita ngobatinya dari akarnya dulu. Akarnya ada di ibu. Kita coba bicara dulu sama ibu. Kalau ibu udah mulai baik sama ibu, nanti kita coba lagi sama bapak.
kalau bapak sudah baik, nanti kalau ada kelompok keluarga coba bilang sama kakak, kita dekat lagi sama kakak. Mungkin selama ini kakaknya bapak sering tanya nggak kondisi bapak di sekolah, ada masalah nggak, sering cerita nggak sama sama karena itu aku tuh selalu nanya masalah apa orang waktu ini aku selalu cerita masih aku itu ibu yang bilang kakaknya terus nanti ibu khawatir dia memang kayak ibu semua rasanya macam ibu kalau jadi kalau masuk sendiri rumah sendiri itu sendiri harus kan jadi bisa masukin iya. Karena sebenarnya kalau kita nggak cerita itu mereka nggak tahu, orang ngerti sebenarnya yang dirasakan orang juga seperti apa. Emang jalan satu-satunya kita mengajar jalan hidup ini terbuka sama ibu sama mas, apa yang lagi berusaha alami di sekolahan, di luar, di rumah pun perlahan aja kita coba terbuka ngobrol sama ibu sama bapak sama mas, hal-hal yang bapak rasain. Kalau misalnya bapak nggak nyaman di rumah diceritakan sama ibu, bu, minta tolong ya jangan seperti ini, jadinya bapak nggak betah di rumah kalau itu seperti ini terus. Mungkin nantinya perlahan ibu yang bapak akan makin bapak, karena menurut ibu dari cerita bapak, tapi sebenarnya ibu yang bapak sangat perhatian sama bapak, kayak masalah teman dekat bapak diceritain ke ibu pun support. Kalau bapak ada yang nakal ya ibu suruh bilang ke ibu. Sebenarnya ibu itu perhatian sama bapak mungkin, tapi dengan cara yang salah-salahnya tuh mungkin ibu nadanya terlalu tinggi, jadi bapak kasih penghargaan. Jadi bapak saya menjalani rasa sendirian, karena kalau kitanya terlalu menutup diri pun orang lain tidak akan tahu apa yang kita rasakan. Percuma kita kalau kita mau sekolah aku kayak gini ya di rumah, seperti ini di rumah, tapi kitanya nggak berani coba ngomong, nggak berani coba ungkapin apa yang kita rasakan, orang lain nggak bakal tahu. Jadi emang jalan satu-satunya itu seperti itu yang tadi ibu bilang, kita pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah dilakuin pulang sekolah ini, nggak usah nanti kalau udah waktunya yang tepat, udah ada momen yang tepat buat ngobrol sama ibu secara amat-amat, boleh dilakuin, boleh dicoba ngomong sama ibu, ngobrol sama ibu apa yang ibu rasakan. Takut sama responnya ya. Takut sama responnya, kamu lebih pengen keluarga kamu bertahan seperti ini selama bertahun-tahun, akan dengerin respon ibu satu kali, tapi selanjutnya ibu ngerti kamu. Ibu yakin, ibu Alika yakin, ibu Basa bisa, ibu Basa kuat di keluarga. Jadi lebih baik kita obati sekarang daripada masalah ini terus mengalir sampai nanti ibu Basa gede. Siap untuk masih ada yang disampaikan? Selanjutnya kan ada pengen ada ngobrol tentang pertemanan nih. Mungkin jangan terlalu terburu-buru, kita bahas satu persatu dulu. Kita obati masalah utama dulu, yang di keluarga dulu. Nanti kalau yang di keluarga udah membaik, udah ada perubahan, nanti kita akan saling membahas masalah pertemanan. Biasanya kalau bahasa pengen ketemu sama ibu lagi, mau ngobrol sama ibu sekali kali.
mungkin karena udah jam setengah 4 ya. Bu Rosa juga belum makan, jadi kita akhiri dulu konseling ini sampai sini. Nanti selanjutnya kalau masih ada yang ingin diceritain lagi lebih lanjut, kita ketemu lagi besok, karena besok ibu free, satu hari itu ibu free. Cuma kalau di jam sekolah emang ramai, banyak anak-anak, jadi takutnya Bu Rosa malu, juga ibu nggak enak juga, karena konseling kan sifatnya privat ya, jadi mending kita lakukan setelah jam pulang sekolah aja. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan lagi, boleh hubungi ibu buat kita janjian setelahnya. Ucapkan terima kasih ya karena udah mau terbuka sama ibu, udah mau menyampaikan masalah keluarganya. Semoga setelah ini solusi tadi bisa dilakukan dan bebas tidak bisa hidup seperti yang bebas inginkan.